dia langsung menanyakan, bukan menyampaikan selamatkan langsung, karena ini masih mungkin tahu dia masih ada ibadah yang kalau dikerjakan dengan baik atau yang ada pada diri dengan baik, insya Allah yang menimbulkan 20 ibadah itu lancar. Demikian. Semua mahasiswa itu berpikir bertanya, apa kira-kira? Ada yang memberanikan diri menyatakan takwa ya Syekh. Kata saya tidak. Oh pikir mahasiswa lain enggak juga. Tilawatul Quran enggak juga. Kemudian yang membawa teman-temannya ke rumah saya ini mencoba untuk menjawab ikhlasnya saya. Langsung saya menatapkan matanya kepada orang itu. Sudah dekat. Jadi sudah dekat tapi belum benar. Kemudian saya itu mencontohkan, mengilustrasikan. Saya akan mengatakan seandainya ini gedung 20 tingkat, mungkinkah orang mau ke tingkat 2 dan di atasnya itu 35 meter? Semua menjawab nggak mungkin. Saya sepakat, ya sepakat, semuanya sepakat. Nah, jadi kalau lantai dasarnya itu ropos, mana mungkin dia akan naik ke atas tingkat yang lebih tinggi lagi. Ini saya menurunkan seperti ini ada dalilnya. Rasulullah itu pernah bersabda yang artinya seperti ini, hendaklah kamu itu berlaku jujur, karena jujur itu membawa kamu ke albir, kepada kebaikan, kepada kebajikan. Dan inal bir, dan sesungguhnya albir itu membawa kamu ke surga. Ini penjelasan yang sebenarnya ya sepele, tapi secara wakilnya kamu itu masuk gedung pada saya apa lantai dasarnya tidak kokoh, ropos, mau naik ya. Jadi kalau seandainya orang itu ya, tidak benar sholatnya, sedih, jangan diperbaiki atasnya, perbaikilah dasarnya, yaitu kejujuran. Di Quran pun juga disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq. Jadi ada keterangan di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 itu suatu keterangan penjelasan bahwa apa yang dimaksud albir bukan sekedar kita menundukkan wajah kita, sholat dan sebagainya, menghadap sholat, menghadap timur, menghadap barat, tapi ada sesuatu yang luar biasa yang mencakup seluruh aktivitas kita, yaitu man amana billahi wal yaumil akhir. Amana billah, benar-benar kita percaya yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita di dalam surat yang terakhir Al-Quran ini kita kan berdoa sebenarnya, Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, disebutkan 3 kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabb, Allah yang menciptakan kita, yang menyempurnakan, yang menyediakan segala kebutuhannya, yang mengawasi, yang mengatur, yang menunjukkan jalan yang lurus.
fungsi dari keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, penjaga, pengatur, pengawas dan sebagainya. Malikin nas, yakin bahwa hanya Allah yang raja di alam semesta ini. Di hari akhir nanti tidak ada raja kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada raja lagi. Raja-raja di dunia ini ya sementara. Nanti 5 tahun ada yang ganti presiden, 5 tahun yang nggak jadi presiden lagi. Tapi Allah Malik dunia dan akhirat. Sampai akhirat nanti tidak ada yang berkuasa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ilahin nas, hanya kepadanya kita menyembah, bersujud, meminta, berdoa. Jadi sebuah perbuatan yang luar biasa. Kita berdoa, berlindung kepada Allah yang Maha Menciptakan, yang mengatur dan sebagainya, yang merajai dunia dan akhirat, yang kepadanya kita menyembah, bersujud, memohon. Yaumil man amana billahi wal yaumil akhir. Kita tahu persis bahwa hidup kita itu nanti akan berakhir pada kematian dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah disempurnakan kehidupannya. Setelah itu ya berdalika lamanya itu setelah sempurna seperti itu jalan-jalan sesuai dengan aturannya, tapi akhirnya kan juga meninggal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa apa yang saya lakukan di dunia ini nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya kita kepada Allah. Itulah mempertanggungjawabkan perbuatan. Subhanallah. Ini rasa keimanan yang terus kita masukkan di dalam hati kita dengan segala kesalahan, dengan dasar suatu yang pemurnian daripada hati kita. Yakin itu adalah yang disebut suatu perbuatan yang baik. Bahwa kita yakin kita di dunia ini ada yang mengawasi. Walaupun kita juga yakin Allah yang maha pengawas, tapi Allah kan mempunyai para malaikat. Terutama yang ada di kanan kiri kita, mencatat semua perbuatan, kelakuan, ucapan, pandangan, pendengaran semua kita. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Makanya orang-orang yang nanti tegar itu setelah dibangkitkan dari kuburan berada di pada mahsyar. Ketika kaget, kenapa saya dibangunkan dari anak kita ke apa? Karena kaget lagi setelah 3 tahun kan buku pencatatan, buku catatan kita, perbuatan kita. Dan kita melihat hanya sekejap, tahu semua dari awal sampai akhir apa yang saya lakukan. Masya Allah. Ini kalau benar-benar kita yakini, pastilah kita akan bangga datangnya Ramadan. Karena Ramadan ini yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, janji Allah hapus semua dosa-dosa yang lalu. Dan insya Allah jika kalau ada dosa yang datang, itu dihapusnya. Karena masih punya sisa-sisa kebaikan di dalam menjalankan ibadah puasa. Buat kita dan kita tuntunannya ada. Al-Quran Karim. Sekarang orang yang sudah tidak memperhatikan ini. Alhamdulillah. Pemerintah kita juga mungkin pertimbangannya kurang panjang. Kurang panjang, kurang mengatur semua saran-saran mungkin dari para ulama. Bukan ulama yang ulama yang baik, benar-benar ulama. Sudah jelas Walantardu antal Yahuda wa Nasara hatta tattabi'a millatahum.
Sesungguhnya orang Yahudi yang jahat, orang Nasrani yang kafir, yang belum lagi beneran dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang ditempelin oleh setan-setan jahat itu sudah pusing memperhatikan ingin menang di dunia ini, karena selalu tertahan, tertolak oleh orang-orang yang yakin kepada Allah dan menginginkan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga membuat suatu keputusan yang brutal dengan upaya untuk mendamaikan katanya dan menunjuk seorang presiden dari Amerika menjadi ketua Board of Peace, katanya dewan pengaman perdamaian. Boleh sih kekuasaan menunjukkan orang yang tapi adil atau tidak? Kan di organisasi swasta, di masyarakat juga ada itu, ketuanya itu aja. Jadi kalau sesuatu yang legal itu dia menggunakan kekuasaan gitu. Tapi adil atau tidak? Itu yang menunjukkan. Ya. Nah, tuntunan ini yang harusnya menjadi panutan yang harus kita terus belajar. Maka tadabbur Al-Quran itu setelah saya sudah mau meninggalkan dunia ternyata kalau kita mentadabburi walaupun satu ayat tapi direnungkan kemudian diamalkan sesuai apa yang dikatakan di dalam Al-Quran kita, sepelanya alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah semesta yang maha. Alhamdulillah segala puji. Artinya apa? Apa maksudnya? Pokoknya kalau begitu saya harus juga membuat suatu kegiatan yang terpuji, yang bermakna, punya tujuan. Ini sekedar kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Jadi saya harus berlaku yang terpuji, memilih yang terpuji, beraktivitas yang terpuji, apalagi yang bermanfaat, dan memang harus bermanfaat. Apapun aja terpuji namanya. Nah itu sepele ya, terus kita pun coba untuk mengamalkan itu ya. Nabi Allah mengutus para nabi sebagai panutan, contoh dalam perlakuan sesuai dengan apa yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tinggal mengikuti saja. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar sebagai manusia yang dimuliakan Allah dan khatamun nabi, di antara para nabi, dan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dia? Ketika dia di Mi'raj sampai ke lapisan langit, berlapis-lapis langit, dia sampai ke 7, disambut oleh malaikat yang menjaga dan ditanya, wahai itu siapa? Apa sudah ada istilahnya tidak izin masuk sini? Sampai kepada Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha, dan Nabi Muhammad belum bertemu ada hak untuk masuk Rasulullah SAW. Masuk ke Sidratul Muhammad Rasulullah SAW. Muhammad bersama masuk yang disampaikan itu segala kehormatan, tapi keluaran besar itu didengar istilahnya suara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Inilah Allah. Ucapan salam kepadaku. Tapi Nabi
doa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ingat hamba umat-umatnya, orang-orang yang salah juga mengucapkan salam. Ini orang yang seperti ini, kok kita masih tidak mau kepada para nabi? Disuruh berbuat baik, disuruh mengucapkan hal yang baik, yang berat disuruh tidak bohong sebenarnya. Tapi manusia semua tidak ada yang tidak bohong semua. Cuma obatnya satu kata beramal baik, Allah bisa berbuat. Dari sifat sosial, wa'atal mala kudri dabil kurba wa yatama wal masakin dan seterusnya. Jadi manusia sampai selesai, tapi dari ayat 177 itu merangkum kegiatan kita, iman kita kepada Allah, kegiatan sosial kita dan seterusnya. Saya pernah mendengarkan Amin Rais berbicara soal ayat 100. Dia punya teman senior di Semarang. Dia itu orang pintar, tapi agamanya pas-pasan, sedangkan salah agama. Tapi kemudian karena kepiawaian kepandian dia menjadi ketua KPK sama masih dia ketua Sabang. Nah, dia itu membaca surat langsung dia itu mengucapkan terima kasih kepada inilah segala apa yang dilakukan manusia apa di ayat 100. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi albir ular kita orang-orang yang sotimin orang yang benar, orang yang jujur dan orang yang takwa. Jadi jujur tidak boleh takwa, jujur takwanya bagus. Takwa tidak ada kejujuran palsu. Jadi landasan atau lantai dasar itu adalah keimanan, kejujuran kita. Jadi puasanya kalau tidak jujur ya insya Allah ya tidak ada kebaikan. Jadi kalau orang jujur itu insya Allah hatinya benar. Bisa banget bantu kita, siapa-siapa bantu karena kejujuran ya. Di dalam pekerjaan semuanya pekerjaan berkah, jujur semuanya berusaha. Ya insya Allah kesempatan bulan Ramadan ini yang dijanjikan Allah ala-ala bertakun yang insya Allah saya membaca ada dakwah secara umum seperti semuanya itu setuju. Kesadaran yang terus menerus bahwa Allah selalu mengawasi setiap pilihan itu. Jadi kesadaran yang terus menerus itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah senantiasa berada di samping kita yang selalu mengawasi apa yang kita lakukan. Dan semua pilihan itu menjadi hanya kepada Allah karena Allah yang mengawasi. Mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat bagi saya dan saudara-saudara sekalian, dan puasanya itu kita landasi dengan kejujuran agar takwanya benar-benar kita dapat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum